Scholes menyebut posisi terbaik Paul Pogba setelah kalahkan AC Milan. Pemain Prancis itu mencetak gol penentu beberapa menit setelah masuk pada babak kedua dengan penyelesaian fantastis di tiang dekat untuk mengamankan perjalanan United ke 8 besar Liga Eropa. Pogba bermain di sisi kiri di belakang Mason Greenwood dalam penampilan pertamanya selama hampir 6 minggu absen karena cedera paha. Setelah penampilannya yang memukau, Scholes menyarankan peran di sayap kiri mungkin lebih cocok untuk permainan Pogba daripada posisi sentral. Kualitas bagus. Apa yang hilang dari 2 pertandingan sungguh Pogba benar-benar bagus, kata Scholes kepada BT Sport. Dia masuk di babak kedua jelas karena cedera Rashford. Dia bermain di kiri dan dia menunjukkan kualitas sejak awal. Dia juga menghidupkan semua orang. Ini tipuan kecil. Ini menggerakkan kiper dan meninggalkan celah besar. Itu penyelesaian yang sangat bagus. Ketika dia ada di sana dan konsentrasinya ada di sana, dia membawa kualitas nyata di timnya. Mereka memiliki 2 gelandang bertahan, tapi dia berbeda. Dia bisa menciptakan, dia bisa mencetak gol, dia memberikan sentuhan kelas yang hilang. Mungkin posisi itu mengambil sedikit tanggung jawab defensif darinya. Itu tergantung siapa yang bugar. Saya suka Martial atau Rashford di sisi kiri itu. Saya harus akui, tapi dia punya kualitas sama baiknya dengan mereka. Mungkin lebih berkualitas. Dengan 2 gelandang bertahan itu memberinya kebebasan di posisi itu. Saya pikir itu bisa menjadi posisi untuknya. Ketika dia bermain untuk Juventus, itu adalah posisi terbaiknya. Di sisi kanan atau kiri. 3 dan kita semua tahu sepak bola yang dia hasilkan di tim itu. Tutupnya. Harry Maguire back bagus, tapi satu faktor ini buat ia terlihat buruk. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand memberikan analis mengenai performa Harry Maguire. Ia menilai sang bek sebenarnya adalah bek yang bagus, namun ia punya satu kelemahan yang agak fatal. Harry Maguire menjadi bagian dari Manchester United di tahun 2019 silam. Ia ditebus sebagai bek termahal dunia. Saat MU membayar 80 juta pounds ke Leicester City, sekitar hampir 2 tahun di MU, Maguire bisa dikatakan tidak tergantikan. Ole Gunnar Solskjaer memberikan jam bermain yang sangat banyak untuk sang bek. Namun sejauh ini banyak fans MU yang kurang puas dengan performa Maguire, karena sejauh ini angka kebobolan MU masih cukup tinggi. Menurut Ferdinand, Maguire memiliki satu kelemahan yang benar-benar membuatnya terlihat sebagai bek buruk. Ia menilai sang bek terlalu lambat dan berlari, sehingga ia kerap kesulitan dalam duet 1 lawan 1. Saya rasa kekhawatiran terbesar oleh saat ini adalah apakah ia bisa meninggalkan Maguire agak ke belakang untuk berduet 1 lawan 1 dengan penyerang lawan. Ujar Ferdinand kepada Five. Ferdinand menyebut lambatnya lari Maguire membuat ia kesulitan untuk mengejar penyerang lawan dalam skema serangan balik. Namun terlepas dari kelemahan itu, Ferdinand menilai Maguire adalah bek yang berkualitas. Itu kecepatan bukan atribut terbaiknya saat ini. Harry Maguire punya banyak unggulan lain. Namun untuk masalah kecepatan itulah kelemahannya, ujarnya. Curhatan Luke Shaw usai menang atas AC Milan. Manchester United memastikan diri melewati adegan tim kuat Liga Italia. AC Milan pada leg kedua babak 16 besar Liga Eropa 2020-2021. Jumat 19 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan bek Manchester United, Luke Shaw curhat soal kemenangan timnya. Menurutnya babak pertama timnya bermain sangat buruk. Usai pertandingan bek Manchester United, Luke Shaw curhat soal kemenangan timnya. Menurutnya, babak pertama timnya bermain sangat buruk. Beruntung masuknya Paul Pogba di awal babak kedua untuk menggantikan Marcus Rashford sukses membuat perbedaan. Luke Shaw menilai Manchester United beruntung punya pemain kelas dunia seperti Paul Pogba. Jelas, kami sangat senang kami lolos. Saya akan jujur dan para pemain serta staf akan setuju. Kami sama sekali tidak bagus, apalagi babak pertama. Kami bermain buruk, kata Luke Shaw mengutip BBC. Babak kedua selalu membantu memiliki pemain kelas dunia seperti Paul Pogba.
untuk membuat perbedaan dan dia melakukan itu. Tapi kami tahu, kami harus lebih baik daripada malam ini. Lanjutnya. Manchester United menarik Granada di perempat final Liga Eropa. Setelah unggul dari AC Milan di leg kedua, MU berhak masuk ke 8 besar Liga Eropa. United mengalahkan AC Milan di babak terakhir dengan Paul Pogba datang dari bangku cadangan untuk mencetak gol kemenangan penting di leg kedua di San Siro. Sedangkan Granada mengalahkan tim Norwegia Molde untuk mencapai 8 besar dalam kampanye Liga Eropa pertama mereka. Hasil drawing 8 besar Liga Eropa digelar di markas UEFA di Nyon, Swiss Jumat 19 Maret 2021 pukul 12.00 waktu setempat atau pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dari hasil drawing tersebut mempertemukan Manchester United dengan Granada. Dengan hasil ini menguntungkan bagi United mengingat kurangnya pengalaman Granada di level ini. Klub Andalusia saat ini berada di urutan ke-8 di La Liga. Tetapi semifinal yang sulit menanti jika mereka sampai di sana. Dengan Ajax atau Roma menunggu pemenang. Dan pertandingan melawan Granada leg pertama akan digelar pada tanggal 8 bulan April dan leg kedua sepekan setelahnya. Jesse Lingard dan Luke Shaw akan dipanggil kembali ke timnas Inggris. MU meminjamkan Lingard ke West Ham pada Januari lalu. Di tim barunya Jesse Lingard tampil impresif dan kini performa impresifnya itu akan mendapat hadiah berupa kembalinya gelandang itu ke tim Inggris. Manajer Inggris Gareth Southgate dikabarkan sempat memberikan rekomendasi positif pada David Moyes saat Lingard bergabung ke West Ham. Dan sekarang Southgate nampaknya akan kembali memanggil Lingard untuk mewakili Inggris. Lingard pernah menjadi pemain reguler di bawah Solskjaer sampai Piala Dunia 2018. Dan saat dia start hampir dalam semua laga termasuk di semifinal. Namun Lingard sudah tak dipanggil ke timnas Inggris sejak September 2019 lalu, mengikuti penurunan performanya di United. Menurut The Telegraph, Southgate merupakan salah satu fans Lingard sangat mempertimbangkan untuk kembali memanggilnya ke skuad Inggris. Sementara bek MU Luke Shaw juga dikabarkan akan kembali dipanggil bergabung dengan skuad Inggris berkat performa impresifnya dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan Aaron Wan-Bissaka pernah sekali mendapatkan panggilan bergabung dengan tim Inggris pada tahun 2019 lalu. Namun saat itu dia terpaksa mundur karena cedera. Dan kini bek United itu dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi lain yang dimilikinya. Selain Inggris, Wan-Bissaka juga punya opsi untuk membela RD Kongo.